Baik, yang terlihat itu adalah beton. Dia lontar bismillah ya Allahu Akbar. Kalau Anda masih melihat pelajaran kita yang lalu, hakikatnya yang dilempar sifat-sifat buruknya. Baik, dalam Aqabah itu sifat buruknya diwakili oleh apa? Masih ingat? Yang ingat dapat hadiah? Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Baik, yang dilempar hakikatnya bukan yang lain, tapi sifat buruk melekat pada dirinya. Dari mana sifat buruk ini asalnya? Nafsu. Apa dalilnya? Quran surah ke-12 ayat ke-53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Saya tidak bisa menganggap diri saya suci karena dalamnya ada nafsu. Nafsu mengarahkan pada yang buruk. Sedangkan dalam diri manusia ada kecenderungan buruk disebut dengan nafsu, nama lainnya fujur, ada kecenderungan baik disebut dengan takwa. Dari mana dalilnya? Ya, Quran surat Asy-Syams. Ya, ayat keberapa? Ayat ke-7 sampai dengan 10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Nama lain fujur disebut dengan nafsu, disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Nama lainnya kemudian lawannya disebut dengan takwa, disebut 115 kali dalam Quran. Takwa didorong oleh malaikat, disebut 88 kali di Quran. Nafsu didorong oleh setan, disebut 88 kali dalam Al-Quran. Dari mana taunya setan mendorong nafsu? Di Quran surah keempat An-Nisa, dari ayat 117 sampai dengan ayat 119-nya. Ya, awas, saya akan mengambil dari mereka, ya Allah izinkan nasiban mafruḍa, bagian tertentu yang akan saya goda. Wala udhillannahum wala umanniyannahum. Saya akan sesatkan dengan memberikan was-was pada tempat ini. Dan saya berikan dia senang berangan-angan, berhayal. Hayal. Kalau saya sekarang berada di Arafah, ya Allah saya akan bermohon. Haji aja belum. Tanggal 9 aja belum. Dia sudah membayangkan di Arafah, berhayal. Sehingga lupa ketika dia berhayal, waktu maghrib lewat. Habis. Dan seterusnya. Itu bagian yang diambil. Nah, Aqabah, saya katakan berulang kali, ini mewakili gambaran bahwa ada sesuatu yang besar berpengaruh, gambaran dari nafsu. Di sana melempar, sini lempar. Apa hubungan dengan orang kurban? Saat berkurban itu yang disembelih apa? Kambing. Kambing itu apa? Hewan. Ya. Lihat, saya ulang. Yang disembelih apa? Hewan. Sudah lihat ke saya, kencang lagi, hewan. Semoga Allah ampuni kita semua ya. Sini. Hewan. Hewan itu diciptakan oleh Allah dengan satu kecenderungan saja, punya satu sifat, bahannya cuma satu. Apa bahannya? Nafsu. Lawannya apa? Takwa. Ada satu makhluk yang dicipta oleh Allah dengan sifat takwa saja tak punya nafsu. Siapa dia? Malaikat. Apa dalilnya? Quran surah ke-66 ayat yang ke-6 paling kiri sebelah atas. Ya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak mungkin bermaksiat kepada Allah dan mengerjakan tugas sesuai tupoksinya. Enggak akan pernah pindah-pindah tugas. Malakul maut hanya nyabut nyawa saja. Ya, Mikail menurunkan rezeki, tidak akan pernah gantian. Jibril kemudian menurunkan wahyu, tidak ada yang lainnya. Maka tidak akan saling gantian. Siapapun yang dicabut, mau Fir'aun, mau Qarun, mau yang lain. Ya, antum siapa namanya? Jangan antum lah, yang lain saja ya. Misal ini Ustadz Adi sedang ceramah. Ustadz, terusin aja dulu, saya ambil ke giga dulu. Gak bisa. Pas ketika datang langsung. Yang dicabut orang paling menyebalkan, malaikat gak akan tukeran. Jibril, saya bosan lihat orang ini, lihat wajahnya sudah gak karuan, kamu aja yang cabut. Gak bisa. Mustahil. Jadi tepat lakukan. Jadi kalau malaikat tidak berbuat maksiat, jangan buang-buang energi untuk memuji. Gak ada kerjaan, karena malaikat itu sempurna. Jangan puji malaikat. Sudah sempurna. Lawannya nafsu. Nafsu tidak kenal benar. Yang kenal itu cuma salah. Dan ini hanya melekat pada hewan. Hewan tidak punya takwa, punyanya nafsu. Jadi kalau hewan berbuat salah, jangan iseng nyalahin hewan. Anda keluar dari sini, lihat kucing di luar nggak pakai baju, Anda jahilin kucing nggak pakai baju, nggak malu ya? Anda yang kurang sehat. Dia biasa. Makanya karena dia nggak punya takwa, dia risih ketika mengenakan takwa. Silahkan cek kucing bajuin, risih dia. Kuda pakaiin baju. Di kuda keliling Bekasi nggak pakai baju, biasa aja, lewat depan Anda cengir dia, biasa aja. Tapi Anda nggak pakai baju depan kuda, diketawain Anda. Jelas ya? Jadi kalau cuma masalah lepas melepas, binatang lebih jagoan. Makanya jangan coba lepas aurat lah. Kalau cuma seperti itu, hewan lebih jagoan. Anda kalah, jangan bersaing dengan hewan. Nah persoalannya, ini dikumpulkan jadi satu. Nafsu dengan takwa nyatu jadi satu.
Ketika dikumpulkan jadi makhluk baru namanya manusia. Punya kecenderungan baik, punya dorongan untuk berbuat salah. Ketika dia naik ada dorongan kebaikan. Ketika naik maka dia lebih daripada malaikat. Kenapa? Karena malaikat ketika akan baik dia nggak punya perjuangan, nggak ada nafsunya. Kalau malaikat zikir, Quran surah kedua ayat 30, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertakdis kepadamu ya Allah. Biasa, karena nggak ada nafsu. Ya kita mau takbir ada godaan. Allahu akbar, pengen sholat, begitu berangkat lewat mi tek 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 tek. Wah, Masya Allah. Nafsu. Ayo ke masjid. Lewat mi tek tek. Mau kemana Pak? Ke masjid sholat nomor 2 Pak, mi nomor 1. Masuk. Mau tahajud malam, kalau malaikat sholat itu biasa. Anda malam-malam mau sholat, muncul bola, ya macam-macam lagi, yang lainnya lagi, dan seterusnya. Ini yang tidak mudah. Paham? Jadi begitu ini naik, dia lebih dari malaikat. Tapi persoalannya, ketika Anda bertindak memanjakan nafsu, maka Anda bisa lebih rendah daripada hewan. Apa pasalnya? Pasalnya adalah karena Anda punya rem takwa, hewan tidak punya. Makanya diberikan oleh Allah kecenderungan berbuat baik dalam diri setiap manusia. Kalau nggak percaya silahkan ya, silahkan cek. Ketika Anda mengerjakan satu yang salah, perbuatan itu buruk, maka hati Anda otomatis akan mengingkarinya. Anda keluar dari sini, coba aja pakai sendal orang lain. Tapi tidak dibawa pulang, coba pakai dulu begini. Begitu Anda akan masukkan ke sendal orang lain, maka hati kecil Anda akan mengatakan itu bukan punya kamu. Lepaskan itu. Paham? Nah, kadang dalam keseharian tidak sedikit takwa ini dikalahkan, ini masuk naik ke atas nafsu ini, sedangkan nafsu punya hewan. Maka disimbolkanlah kemudian dalam 10 Dzulhijjah kita mesti ini sembelih. Sifat apa yang dominan? Coba lihat kambing. Kenapa kambing kemudian yang dipotong? Ada beberapa ulama yang spesifik menerangkan dengan detail. Kenapa bukan ayam? Kenapa bukan ini? Kenapa hewan-hewan ini? Nanti dalam kajian spesifik ada makna-maknanya. Tapi yang ingin saya tekankan secara langsung adalah kita simpan dulu makna ini, kita fokus pada satu bahasan yang paling inti. Dalam sembelihan itu, sebetulnya sebelum disembelih kita harus merenungkan nafsu apa, sifat hewannya apa yang paling dominan, yang seringkali melekat pada diri kita sehingga jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 9 itulah bagi yang berkorban dia puasa. Kalau saat tidak berpuasa karena alasan lain dia merenung apa yang kurang-kurang. Rinci. Maka ketika besoknya tiba tanggal 10, di sana melontar, di sini nyembelih. Perhatikan. Yang melontar dia mengucapkan lafaz yang sama dengan yang menyembelih. Di sana bismillah ya Allahu akbar. Saya tanya pada Anda, saat menyembelih kalimat apa yang diucapkan? Sama persis. Makanya disarankan kalau bisa menyembelih sendiri. Tak mampu menyembelih sendiri, wakilkan pada orang lain, Anda saksikan penyembelihannya. Sehingga tahu. Kalau tidak ketahuan korban saya ya Ustaz, diarahkan ke tempat-tempat lain di sana, tanyakan kapan korban saya disembelih. Kapan? Walaupun saya tidak menyaksikannya. Maka saat waktu disembelih itu duduk Anda menghadap ke arah kiblat. Begitu itu disembelih rasakan, mohon kepada Allah. Kalau Anda melihat langsung, itulah sifat kotor Anda, hewannya Anda, nafsu Anda seketika disembelih supaya hilang, gugur dari dalam diri Anda. Makanya ketika selesai disembelih, Anda berdoa lagi, doanya sama persis dengan doa orang yang lontar jumrah di sana. Belum selesai menghadap ke arah kiblat, ini doanya. Lalu Anda bacakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin atau wa ana awwalul muslimin. Di begitu selesai menyembelih, Anda menghadap kiblat. Ini doa jarang dibaca nih. Kebanyakan orang sembelih silahkan sembelihan berikutnya fulan bin fulan bismillahirrahmanirrahim, sudah yang berikutnya. Ini yang tidak diharapkan. Kadang-kadang sunnahnya kehilangan, ngasah di depan hewan itu nggak boleh. Kamu berikutnya ya, gini nggak boleh. Begitu sudah selesai kandidat selanjutnya, masya Allah masuk sembelih. Ini makanya orang-orang yang berkorbannya benar, begitu itu disembelih atau dia tidak melihat, dia merasakan, dia berdoa, dia berjanji, saya akan jadi muslim lebih baik ya Allah. Yang kurang-kurang baik sudah disembelih hilang. Ketika ini kemudian dicoret, ditekan, maka ini yang muncul. Kalau takwanya sudah naik, maka ini yang mendekatkan diri seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala.
Makanya orang-orang diminta ibadah itu seringkali dikaitkan dengan takwa. Silahkan cek. Sholat, apa tujuan sholat? Pembuka kalimat sholat di Quran itu takwa dulu. Yang sholat itu cuma orang takwa. Quran surah kedua ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil. Siapa mutakin di sana ayat 3? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Kenapa ada sholat? Untuk bertakwa. Puasa apa tujuannya? Takwa. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum taqwa. Haji apa tujuannya? Takwa. Al-Baqarah 197, paling kanan sebelah atas. Al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Takwa, 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 takwa. Di ibadah itu arahannya takwa. Jadi orang kalau sudah takwa dia dekat dengan Allah. Apa ukurannya? Rajin ibadah.